Eh, Saya ini sekarang ini memang lagi pemuritan untuk murtadin-murtadin ini. Pemuritan sekarang awal ini saya mulai dari tentang iman yang mendasar nih. Ya, karena kalau iman ini tidak diajar dengan benar, dengan cermat, maka akhirnya orang Kristen itu akan menjadi bos, Tuhannya jadi jongos kalau keliru mengaplikasikan iman. Nah, begitu orang ini keliru mengaplikasikan iman, dasarnya dari apa? Dari ketidakmengertian tentang iman itu sendiri. Nah, tadi sudah disinggung juga dengan Brother Anwar nih, bahwa iman itu di dalam Ibrani pasal 11, di situ Paulus sedang bicara tentang definisi iman. Ya, kalau tadi diangkat dari apa kisah daripada Yusuf, itu sih sudah jelas ya, karena Yusuf ini langsung dapat visi misi dari Allah. Tapi pertanyaannya bagaimana dengan orang-orang anak-anak Tuhan yang tidak dapat itu gitu loh. Ya, bagaimana untuk mengaplikasikan iman itu gitu loh. Nah, di sini yang kebanyakan terjebak. Kalau dulu saya di tahun 98 saya dapat visi misi juga dari Tuhan lewat mimpi, sama seperti Yusuf begitu dapat mimpi. Sampai 3 kali saya dapat mimpi itu di review oleh Tuhan per 2 tahun. 1998 saya dapat visi dari Tuhan, lalu saya abaikan. Terus kemudian 2000, tahun 2000 diulang lagi visinya itu, lalu tahun 2002 diulang lagi. Nah, barulah saya sadar, nah kemudian mengerti gitu loh. Lalu saya berjalan dalam visi itu dengan iman. Nah, itu mudah kalau yang dapat visi seperti itu. Tapi bagaimana dengan teman-teman saudara-saudara kita yang tidak memiliki visi begitu yang dari Tuhan langsung gitu, kayak Yusuf gitu ya, melihat dia akan dapat mimpi bagaimana berkas-berkas gandumnya itu dikelilingi dengan berkas gandum saudara-saudaranya, bagaimana matahari, bulan dan bintang itu. Nah, itu jelas. Bagaimana kalau yang nggak dapat itu, teman-teman gimana tuh untuk mengaplikasikan iman seperti itu. Nah, itu yang mungkin yang perlu di apa dibantu, ditolong untuk apa di bagaimana apa yang harus dikerjakan gitu loh. Sehingga iman itu tidak lagi jadi salah, tidak lagi jadi keliru, sehingga tadi tuh iman ini pergunakan iman yang ngebos gitu loh. Ujung-ujungnya Tuhan yang yang suruh mengerjakan perintahnya dia lewat doa gitu kan. Seperti itu. Contoh saya kasih contoh aja satu gini loh. Ada banyak kan orang Kristen tuh kalau yang namanya beriman sungguh itu adalah berdoa terus sampai apa yang didoakan berhasil. Misalkan ada saudaranya sakit misalkan. Yang dibilang beriman itu adalah berdoa sampai mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Nah, itulah baru yang dinamakan, oh, imannya besar, imannya. Belum tentu, karena Tuhan bilang kan jalanku bukan jalanmu, kepikiranku bukan kepikiranmu. Siap, mana tahu Tuhan punya rencana lain kepada saudara kita itu yang sakit. Tuhan bilang, ya enggak, aku akan panggil dia pulang. Nah, bagaimana orang yang berdoa dengan menggebu-gebu terus setiap hari berdoa, terus kemudian ujung-ujungnya meninggal juga nih orang gitu. Akhirnya kan jadi bumerang sendiri gitu loh terhadap imannya. Karena banyak sekali orang tuh bilang iman yang benar itu adalah itu tuh berdoa terus saja sampai terjadi mujizat. Tapi dia nggak tanya apa sih maunya Tuhan. Makanya Tuhan Yesus kasih contoh di Taman Getsemani pada waktu dia berdoa, kalau boleh Tuhan lalukan, Bapak lalukan cawan ini daripadaku.
tapi diakhiri sama dia, melainkan bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Nah, itulah, itu sebenarnya contoh. Nah, jadi saya melemparkan ini, coba bagaimana teman-teman yang rekan-rekan yang lain, bagaimana kalau seorang saudara kita yang tidak memiliki visi yang dari Tuhan, kayak mimpi atau apalah gitu loh. Terus kemudian dia bisa berjalan dengan iman seperti Yusuf ini. Seperti itu. Sampai dia bisa berhasil melihat bagaimana karya Tuhan terjadi dalam hidupnya. Gitu. Itu saja yang menjadi lemparan saya malam ini gitu. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Perlu saya beritahu teman-teman semua bahwa Bapak Pendeta Yoyong ini adalah pembina CBC Bali. Bapak Pendeta Yoyong ini adalah seorang penginjil dan dulunya pernah mengembalakan sampai 1.200 jemaat di Jakarta, tapi akhirnya beliau mengalihkannya atau memberikan kesempatan kepada teman yang lain untuk mengembalakan, di mana beliau mengambil keputusan untuk menginjil atau memberitakan firman Tuhan itu keluar daerah. Dan Bapak Pendeta Yoyong juga dosen tetap di salah satu STT di Jakarta. Saya kira itu dulu untuk uh, informasi ya, intermezzo untuk Bapak Pendeta Yoyong. Kembali lagi tadi untuk lemparan pertanyaan dari Bapak Pendeta Yoyong bahwa bagaimana cara kita mengetahui visi dari Allah apabila tidak seperti Yusuf ini melalui mimpi. Bagaimana cara kita melihat visi Allah di dalam hidup kita atau untuk orang-orang yang lain lah seperti itu. Apakah ada teman-teman yang mau memberikan tanggapan? Saya persilakan. Mungkin teman saya ini dari Sumatera Utara ya, ada Bang Joseph Sihombing. Mungkin bisa memberikan tanggapan, Bang. Pak, hanya mendengar aja dulu saya, Pak. Oke, siap, 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 Bang. Kalau Bang Nudin dulu gimana? Apa ada tanggapan, Bang, untuk yang disampaikan tadi Bapak Pendeta Yoyo? Ya, Oke, suara siap. saya kedengaran. Bro Yunu, Bro Nuyu, Ah, Bang Anwar apa Nuyu ini? Nuyu, Nuyu, Nuyu. Oke, baik. Salam, selamat malam semuanya. Terima kasih, saya bersyukur sekali untuk renungan firman Tuhan dari Bang Anwar Jai tadi, sangat terberkati sekali. Nah, memang ini sepengetahuan saya dan juga yang saya lihat gitu loh, tanggapan dari Pak Yoyong tadi, bahwa menarik sekali ketika kita lihat bahwa memang ketika kita mempelajari tentang kisah Yusuf, kita tahu bahwa visi misi Allah di dalam kehidupan Yusuf disampaikan melalui mimpi. Nah, kalau saya lihat tadi bahwa sebenarnya inti pembahasannya pada iman gitu. Dan kita sudah pelajari itu tadi, kita tidak ulas lagi. Tapi sepengetahuan saya dan sepemahaman saya, uh, visi besar Allah tentunya di dalam secara lingkup besar itu kan sudah tergariskan sepemahaman saya bahwa apa? Bagaimana supaya setiap orang itu diselamatkan dari dosa mereka. Itu visi misi besar Allah secara keseluruhan. Tapi kembali secara spesifik, visi misi Allah di dalam diri kita, bagaimana kita menata kehidupan kita, bagaimana dong ketika kita belum menerima hal yang sama seperti yang diterima oleh Yusuf melalui mimpi. Ya kalau dari saya sendiri kita melihat bahwa tidak harus sama dengan Yusuf. Tidak semua orang mendapatkan mimpi. Tapi lebih kepada bagaimana kita akhirnya uh, bergantung kepada apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Kebergantungan kepada Tuhan. Ketika kita berjalan, ketika kita melangkah, kita tidak berhenti untuk melihat, untuk bergantung apa yang mau Tuhan inginkan saya lakukan.
Ya walaupun kadang-kadang belum jelas. Ya, karena ketika kita sudah bergantung kepada Tuhan, pada akhirnya hasil atau apa yang kita terima itu akhirnya kita mengatakan bahwa ya ini yang Tuhan izinkan. Tanpa kebergantungan kepada Tuhan, yaitu walaupun kita mendapat sesuatu hal, tapi kita akhirnya tidak ada pengakuan terhadap itu tadi providensia Allah di dalam kehidupan kita. Nah, saya menangkap sebenarnya bahwa visi besar Allah dalam kehidupan kita itu yang pertama dulu, bagaimana supaya kehidupan kita serahkan kepada Tuhan. Iman kadang-kadang kadang-kadang pemahaman beberapa orang tentang iman ini apa yang mereka terima gitu. Jadi mereka beriman bagaimana supaya mereka menerima sesuatu hal secara dunia. Tapi sebetulnya kalau kita melihat tadi bahwa ya benar ada harapan. Kalau di dalam Ibrani pasal 11 itu ayat 1 kan. Ada sebuah harapan dan iman juga berbicara sesuatu hal yang belum kita lihat. Tapi kembali bahwa iman ini adalah oke, kita mempercayai pribadi Allah. Kita juga harus memiliki visi yang dimiliki oleh Allah. Itu apa? Bagaimana supaya setiap orang diselamatkan. Ini dulu pentingnya. Jadi kalau berbicara itu tadi mereka yang belum menerima sesuatu hal sama seperti Yusuf ya kebergantungan kepada Tuhan. Berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bro Anwar, Bro Nuyu. Oke, terima kasih Bro Nudin untuk tanggapannya, untuk sharingnya. Kalau dari Pak Antonius ini, gimana Pak? Apakah ada yang perlu ditanggapi Pak untuk pertanyaan dari Bapak Yoyong tadi Pak? Oke, mungkin Pak Antonius lagi ada kegiatan ya. Kalau dari saya sendiri, bagaimana sih cara kita melihat visi Allah di dalam hidup kita? Saya percaya bahwa jika kita berkaca dari visi Allah sendiri, yaitu mengenai keselamatan, di mana Allah mengutus putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang berdosa itu dan beriman kepada putranya yang tunggal beroleh hidup yang kekal, tidak lagi binasa di dalam hukuman. Jadi saya percaya bahwa untuk visi Allah yang terbesar di dalam hidup kita yaitu mengenai Injil, keselamatan. Itu berkaitan dengan amanat agung bahwa setiap orang harus bisa mewartakan kebenaran Injil sesuai dengan visi yang juga CBC emban sampai saat ini yaitu diajar untuk memuridkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita melihat visi Allah di dalam hidup kita atau untuk orang-orang yang memang tidak mendapat visi Allah secara langsung melalui mimpi atau semacam itu ya. Bagi saya, visi Allah ini hanya bisa diketahui melalui hubungan yang begitu intim dengan Allah. Dan yang bisa tahu itu tentu orang yang menerima visi itu. Saya yakin bahwa Allah bisa memakai berbagai cara untuk menunjukkan visinya di dalam kehidupan setiap orang. Nah, untuk mengetahui itu ya dikembalikan lagi kepada orangnya. Bagaimana dia membangun hubungan dengan Allah. Kemudian, bagaimana dia bisa mengetahui bahwa yang disampaikan oleh Allah itu benar-benar harus dia kerjakan di dalam hidupnya. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita mengetahui visi Allah di dalam hidup kita kalau memang kita tidak menerima secara mimpi atau temu langsung dengan Allah, saya yakin bahwa setiap kita orang percaya diberikan talenta, ada yang menerima 1, 2, 3, sampai 5. Saya rasa itu adalah visi Allah yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Mungkin kita mempunyai talenta untuk mengajar, ya itu visi Allah dalam hidup kita. Mari kita kembangkan bagaimana cara mengajar dengan baik, bagaimana membimbing orang lain dengan baik, yang tentunya kita bimbing sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan supaya mereka mengalami perjumpaan yang spesial dengan Tuhan Yesus. Itu kalau dari saya, Bapak Pendeta Yoyong.
Mohon diluruskan kalau memang ada kekeliruan dalam apa yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Pendeta Yoyo. Terima kasih, Pak. Oke, ya terima kasih semuanya. Tanggapannya memang sangat baik, bagus semua, dan sebenarnya dari tanggapan-tanggapan tadi, dari pemaparan tadi, sudah terjawab semua tadi itu. Benar tadi Brother Nudin ya, Nudin itu mengatakan bahwa visi daripada Allah untuk kita semua itu adalah menyelamatkan. Itu. Nah, inilah yang harus kita sampaikan, ajarkan kepada yang lain. Nah, adapun untuk sampai kepada proses itu, yaitu melakukan visi yang Tuhan kasih itu kepada semua orang, orang percaya, itu berbeda-beda untuk sampai ke sana. Tadi dikasih contoh Yusuf, dia bisa sampai kepada destininya dalam mencapai visinya yang dia harus kerjakan, yaitu menyelamatkan keluarganya dan memberitakan keagungan Tuhan di tanah Mesir. Itu lewat tadi tuh Tuhan kasih mimpi, proses mimpi yang Tuhan kasih itu adalah proses untuk dia sampai kepada visi yang sebenarnya, yaitu apa? Menyelamatkan. Sehingga lewat ada orang yang memang diberikan mimpi seperti Yusuf itu untuk sampai kepada misi yang visi ya kepada visi yang sebenarnya lewat misi yang Tuhan taruh lewat mimpi, ya. Proses itu dia sampai bisa ke Mesir, bagaimana prosesnya. Nah, itu Tuhan kasih lihat dulu karena ini prosesnya berat. Nah, kalau prosesnya yang berat itu biasanya Tuhan kasih tahu lewat mimpi atau lewat siapalah, lewat firman Tuhan bisa Tuhan kasih tahu. Tapi visi daripada Tuhan kepada kita setiap orang percaya itu sama semua, visinya adalah menyelamatkan, memberitakan kabar keselamatan, amanat agung. Itu dia semua. Ya, nah ini yang saya maksud tadi itu kayak kayak Yusuf itu, jadi dikasih mimpi sampai itu adalah proses dia untuk sekali lagi untuk sampai kepada visi yang harus dilakukan, dikerjakan oleh si Yusuf. Begitu juga lewat Ayub. Ya tadi dikatakan bahwa kalau dulu dia mengenal Allah lewat mulut orang lain, tapi ketika dia lewat proses sampai kepada visi, melakukan visi itu, yaitu menyelamatkan keluarganya, mengembalikan keluarganya itu, baru nanti di pasal 42, itu baru dia katakan, kalau dulu dia dengar dari orang, sekarang dia lihat, alami sendiri gitu loh. Bagaimana karya Tuhan dalam hidupnya untuk sampai kepada visinya dia. Nah, prosesnya itu bagaimana sampai dia kenapa dia bisa sampai dihancurkan lebih dahsyat daripada Yusuf? Karena banyak orang yang nggak tahu juga bahwa Yusuf apa siapa Ayub ini dia mengalami proses yang besar dahsyat begitu karena memang kesalahan dia juga. Banyak orang yang nggak tahu, kelihatannya, oh Ayub ini orang yang saleh, yang jujur, yang ini. Sebenarnya tidak. Ada, kalau kita baca dalam pasal-pasal sebelum, itu Ayub ini, dia adalah mendapatkan kekayaan dari hasil memperdaya janda-janda. Nah oleh karenanya,
Allah bersihkan itu untuk bisa sampai kepada visinya dia, yaitu penyelamatan. Jadi kembali tadi bahwa benar tadi sudah semua bagus, baik, udah mengerti, dan ini harus disampaikan kepada yang lain bahwa semua orang percaya itu harus menjalankan dan menunaikan visi daripada Allah, yaitu apa? Menyelamatkan, memberitakan kabar keselamatan bagi setiap orang. Nah, adapun untuk sampai ke sana, sekali lagi saya katakan, berbagai macam cara, tergantung orang itu bagaimana. Ada prosesnya panjang, dan prosesnya juga radikal, ada yang prosesnya tidak, tergantung orang itu bagaimana. Ya, nah jadi lewat itu janganlah menyalahgunakan iman itu pada akhirnya gitu loh. Sehingga kalau ada persoalan datang, akhirnya dia pergunakan iman, dia berdoa sama Tuhan, minta dilalui, jangan dulu seperti itu, sehingga nanti imannya disalahgunakan seperti tadi. Jadi kan mentang-mentang dia punya iman seperti itu, dia jadi ngebos. Makanya Tuhan yang jadiin kacung. Dikit-dikit dia berdoa, Tuhan begini-gini. Dia suruh Tuhan untuk menyelesaikan persoalannya. Dia suruh Tuhan, padahal itu proses yang dia harus hadapi. Seperti Yusuf, dia hadapi proses itu untuk bisa sampai kepada visi yang Tuhan kasih sama Yusuf. Begitu juga Ayub. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih untuk Pendeta Yoyong telah mencerahkan kita. Apakah ada tambahan dari Bang Anwar? Oke, mungkin sedikit ya, karena tadi juga pertanyaan dari beliau, saya yang mengangkatnya topik ini ya. Jadi setidaknya bukan soal benar salah ya, kembali nanti bagaimana cara kita menanggapinya dan memahaminya. Nah, jadi terkait dengan pertanyaan Pak Yoyong ya, sampaikan bahwa oke, that's right, itu benar. Melihat yang tidak terlihat, tentunya misi keselamatannya. Artinya tokoh-tokoh yang melihat yang tidak terlihat ini dengan iman dan hidup mereka menjadi berkat bagi orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, jadi tapi bagaimana yang mereka yang pengen dan mau menerima misi dari Allah, tapi mereka tidak seperti konteks yang dialami oleh Yusuf, ya kan? Kurang lebih begitu pertanyaannya kan. Kalau Yusuf dapat dari mimpi. Nah, tapi perlu kita ketahui bahwa cara kita melihat tadi di akhir dari sebelum Pak Yoyong tutup ya, tadi Pak Yoyong sampaikan bahwa cara Tuhan itu menyampaikan visi misinya dan kita melihat misi, menerima misi itu ada dari kita, ada juga kolaborasi antara kita dengan Allah dan ada langsung dari Allah. Nah, itu saya setuju sampai di sana dan itu yang mau saya angkat ini terkait dengan menerima visi dari Allah untuk menyampaikan kabar keselamatan sehingga hidup kita boleh menjadi ambasadornya Allah. Nah, jadi sekali lagi kita perlu garis bawahi bahwa cara Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, untuk memakai seseorang itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan tidak harus seperti cara yang dialami oleh Yusuf. Kalau Yusuf konteksnya dalam mimpi ya. Nah, yang pertama yang saya mau sampaikan dulu bahwa firman Tuhan katakan di dalam Efesus 2 ya ayat 10 katakan kita ini orang yang percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita ini diciptakan Allah dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan misi dari Allah itu. Ya, tapi sebelumnya Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Nuyu tadi,
Itulah salah satu indikator untuk menerima, dapat melihat dan menerima visi dari Allah dan menjadikannya misi kita kerjakan. Artinya ya salah satu hubungan yang baik, kedekatan dengan Allah. Kayak dikatakan kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, dan sebelum kita melakukannya ya mau kita hidup di dalamnya. Artinya ada hubungan yang intim, ada hubungan yang baik, ada relasi yang baik. Yang pertama. Yang kedua juga di dalam Roma, firman Tuhan katakan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk apa? Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kemuliaan untuk hormat bagi Allah sendiri. Nah, jadi berikutnya kalau saya lihat ada di dalam Perjanjian Lama ya rancangan Tuhan dalam setiap kita ketika kita menerima, mau dan siap menerima visi dari Allah. Nah, firman Tuhan katakan rancangan Allah itu rancangan damai sejahtera yang penuh dengan masa depan, yang penuh harapan. Nah, artinya ketika orang Tuhan pakai karena dia membangun komunikasi, hubungan yang baik, hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, bisa seperti yang dialami oleh Yusuf. Artinya Allah yang cukup berperan untuk menyatakan visi kepada tokoh yang bernama Yusuf itu. Tapi kembali lagi bahwa kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus untuk bekerja, untuk menjadi ambasadornya. Kemudian bahwa ketika kita juga melakukannya, ya ini kan proyeknya Allah ya, untuk kita memberitakan Injil. Ya, ada orang yang terbatas menyampaikannya, tapi sekarang banyak kok cara untuk kita menyampaikan. Banyak, ada media, situasi dan keadaan yang genting aja kita bisa menyampaikan Injil keselamatan itu. Nah, itu luar biasanya Allah kita. Karena makanya firman Tuhan katakan Allah turut campur tangan, Allah turut bekerja bagi mereka yang mau bekerja, tentunya bagi mereka yang membuka diri, bagi mereka yang mau bekerja. Nah, tapi ada konteks di mana tokoh ini juga tidak seperti Yusuf menerima visi dari Allah, yaitu yang bernama Rasul Paulus. Nah, kalau kita lihat bagaimana dia menerima visi dari Allah, justru waktu dia mau gencar lagi semangatnya pergi ke Damsyik, mau menghajar, menghakimi, dan mau membinasakan, menganiaya umat-umat Allah. Justru justru Paulus mendapat visi yang terang benderang, justru dalam keadaan yang begitu, tidak dalam mimpi. Justru lagi menggebu-gebu dia mau menganiaya umat Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik. Nah, di situ dia mendapat visi yang benar dari Allah. Nah, kalau kita lihat sebelum dia ke sana, jangan lupa catatan-catatan Rasul Paulus, dia itu orang hebat. Bahkan dia berani mengatakan, kalau ada orang yang mengatakan Farisi, artinya melakukan hukum-hukum Taurat, maka dia katakan, saya lebih Farisi lagi. Kan ada ayatnya ya. Jadi, bahkan orang sejaman dia, untuk intelektual kapasitas dari Rasul Paulus, itu luar biasa. Bahkan langsung dia itu dimentori oleh tokoh yang guru maha besar gitu, yang bernama Gamaliel. Tapi ternyata selama itu justru dia belum menerima visi Allah. Orang yang disegani, salah satu anggota Sanhedrin, dan banyak hal yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Mungkin secara mata jasmani kita, wah ini udah kualifikasi. Ini yang orang luar biasa ini. Ternyata bukan sampai ke sana. Dia baru benar-benar mendapat visi sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan rule-nya Allah. Justru ketika dia pergi ke Damsyik. Dan jelas, dia menjadi ambasadornya Allah. Dalam hal tulisan, lebih dari setengah kitab Perjanjian Baru itu tulisan yang dia terima lewat pengalamannya dengan Tuhan dan lewat pengilhaman dari Roh Kudus. Sehingga catatan-catatan yang dialami lewat pengalamannya, lewat ilhaman Roh Kudus kepada Rasul Paulus, ketika dia menerima visi yang benar, sesuai dengan rule kebenaran, maka dia menjadi ambasador yang luar biasa. Tentu kita ketahui bersama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi yang mendapat justru berbeda dengan Yusuf dan Rasul Paulus lagi. Hampir sama sedikit, cuman konteksnya dengan seorang yang bernama Simon Petrus. Kita kenal Simon Petrus ini, kalau dari semua murid, dia ini barbar. Murid yang paling barbar dan wow, paling pemberani. Ya. Pada akhirnya
Tuhan bilang gini, Simon, Simon, ayam belum berkokok, kamu sudah menyangkal saya pada akhirnya. Yang lain boleh gemetar, yang lain boleh mundur, yang lain boleh ini, tapi saya tidak. Tuhan bilang gini, aduh, Simon, Simon. Jadi artinya dia ini saya kategorikan dia pengecut. Tapi lihat ketika dia, padahal kalau kita lihat sebelumnya, 3,5 tahun, kurang lebih 3,5 tahun, dia ini makan, tidur, melakukan pelayanan, dan melihat dengan mata jasmaninya bagaimana bagaimana Yesus mengadakan tanda mujizat di luar daripada logika. Tapi itu pun belum menerima visi yang benar dari Allah. Justru ketika ketika Yesus mengalami proses sampai mati di atas kayu salib, menampakkan diri, bahkan ini detik-detik kita sedang memperingati Yesus itu menampakkan diri kurang lebih 40 hari sebelum naik ke surga. Nah, Yesus bilang apa sama murid-muridnya, termasuk sama Simon? Jangan tinggalkan Yerusalem. Di loteng Yerusalem justru dia baru menerima visi dari Allah. Ketika hari Pantekosta, di mana penyataan Roh Kudus pertama sekali yang secara realita, secara real itu manusia menerimanya justru pertama sekali di loteng Yerusalem ya. Dan justru itu baru si Simon Petrus ini benar-benar mendapat penglihatan atau visi dari Allah. Justru dalam doa dan permohonan kepada Tuhan juga. Ya, jadi yang tadinya hanya seorang kalau sekarang pembantu ya daripada imam-imam yang mengatakan, oh dia ini juga sering saya lihat ini, dia ini salah satu dari murid Yesus ini yang disalibkan itu. Dia bilang, oh tidak, saya tidak kenal itu orang. Dia pengecut, dia tidak berani. Tapi justru ketika dia menerima visi dari Allah lewat pencurahan Roh Kudus, yang tadinya hanya seorang perempuan, itu pun dayang-dayang ataupun lebih tepatnya pembantu lah kalau sekarang, pembantu daripada imam-imam yang ada saat itu, imam besar. Mereka lewat, mereka lihat Simon Petrus, oh dia ini. Dia bilang, oh tidak, saya tidak kenal dengan itu orang. Gitu. Tapi setelah dia menerima visi yang besar lewat pencurahan Roh Kudus, dia sekali perdana menyampaikan firman Tuhan. Berapa jiwa yang percaya dan bertobat. Ribuan orang kan? Nah itu cara pekerjaan Tuhan ya. Jadi nggak bisa dibatasi ruang dan waktu, tidak harus melalui mimpi. Bisa juga melalui seperti konteks yang dialami oleh Rasul Paulus. Bisa juga seperti yang dialami oleh Simon Petrus. Saya singkat satu lagi tokoh yang bernama Nuh. Ya, Nuh ini menerima visi dari Allah itu tidak dari mimpi, tidak seperti konteks yang dialami oleh Rasul Paulus dan juga Simon Petrus. Tapi saat itu langsung Allah berfirman kepada Nuh untuk membuat bahtera. Jadi proses penyelamatan. Jadi orientasinya sebenarnya ini Yesus Kristus gitu ya. Orientasinya. Bayangan dari Nuh yang dilakukan Nuh dan bahtera itu orientasinya kepada Kristus. Nah, tapi sekali lagi mengenai menerima visi, menerima visi dari Allah ini, kadang juga Tuhan langsung berbicara. Tentu didasari dengan esensi ya, hubungan yang dekat dengan Tuhan, relasi yang dekat. Kadang Tuhan itu juga berbicara, pengalaman pribadi saya, beberapa kali Tuhan tuntun saya untuk memperlihatkan ataupun menyatakan sesuatu dengan di dalam doa, gitu. Biasanya ya, ini pengalaman saya. Ketika Tuhan berbicara itu tidak keras, tapi cukup sangat jelas suara Tuhan. Dan itu bisa kita konfirmasi kalau memang benar dari itu. Nah, jadi seperti Nuh alami juga, dia menerima visi dari Allah itu langsung gitu. Dan sekarang apa sih cara Tuhan itu nggak terbatas ya, bagaimana Allah itu memakai seseorang ya. Kita sudah bahas, teman-teman sudah sampaikan tadi, dan saya juga dapat pencerahan kembali dari Pak Yudhong tadi, bagaimana Allah itu luar biasa untuk bagaimana orang itu dia pakai, bisa aktif 100% dia yang aktif, atau seseorang yang dia pakai tersebut, atau kolaborasi Allah dengan manusia itu sendiri. Nah, puji Tuhan, itu yang bisa saya sampaikan untuk menambahkan, untuk menambah ini ya,
paradigma kita ya, cara pandang kita melihat dari konteks yang kita angkat untuk diskusi malam hari ini. Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan, Bapak Ibu, saya rasa sampai di sini saja karena mengingat waktu kalau di Wita sudah setengah 11, mungkin di WIB masih setengah 10. Mungkin kita bisa lanjutkan lagi di sesi ibadah berikutnya. Dan saya minta tolong nanti saat doa penutupnya kita jangan langsung keluar, kita foto bersama terlebih dahulu. Untuk itu kita akan menutup ibadah CBC malam hari ini. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Yoyong untuk membawakan kita dalam doa penutup. Kepada Bapak saya persilakan.